Dari saudaraku dan anak-anakku yang terkasih, selamat pagi semuanya. Saudari-saudaraku dan anak-anakku yang terkasih, dalam sejarah Israel pernah mengalami perbudakan di Babel. Pengalaman keras di Babel oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama disebut sebagai pengalaman kegelapan. Oleh karena itu Nabi Yesaya meyakinkan bahwa pada saat yang tepat akan merebak cahaya pengharapan yang menerangi seluruh daerah itu. Seluruh rakyat akan mengalami kemerdekaan sehingga mereka bersorak gembira seperti orang yang barusan memanen hasil pertanian mereka. Kemerdekaan sejati akan mereka rasakan bersama. Lalu dalam Injil, di bagian awal Injil Matius yang kita dengarkan hari ini, dikatakan tentang penangkapan Yohanes Pembaptis. Yesus menyingkir dari Nazaret. Hal ini menjadi tanda saatnya telah tiba bagi Yesus, Mesias yang telah diberitakan oleh semua nabi untuk menjadi pusat perhatian. Yesus tidak memulai misinya sendirian. Dia mendirikan gerejanya dan memulai karya keselamatannya dengan bantuan para rasul yang dipilihnya. Dia melanjutkan pekerjaannya dengan cara memanggil para nelayan biasa, orang-orang seperti kita, untuk menjadi para rasulnya. Yesus memanggil para rasulnya yang pertama, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes dengan datang langsung masuk ke dalam kehidupan mereka, ke dalam lingkungan mereka, di dalam kerjaan mereka, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dia ingin menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dia tidak ingin berada di pinggiran atau hanya sekedar terlibat, tetapi dia ingin sungguh masuk dan melibatkan diri di dalam kehidupan mereka. Yesus memilih para rasulnya untuk menjadi mitra kerjanya. Mereka yang sebelumnya bekerja sebagai penjala ikan, kini menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia berarti para murid Kristus ini akan bekerja, melayani sesama manusia di dalam nama Yesus. Apa yang harus kita lakukan dalam mengikuti Yesus, sehingga sungguh-sungguh menjadi mitra kerjanya yang terbaik? Santo Paulus dalam bacaan kedua dari suratnya kepada jemaat di Korintus memberikan suatu resep yang bagus, yakni kesaksian hidup yang nyata bahwa kita adalah murid Kristus dan bertindak seperti Kristus yang kita ikuti. Lalu kesaksian hidup dalam hal apa? Menurut Paulus, kita menjadi satu paguyuban, satu persaudaraan sejati, satu komunitas yang dilandasi oleh semangat cinta Kristus. Oleh karena itu, Paulus berkata, dalam nama Yesus Kristus hendaklah kalian seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jemaat Korintus rupanya mengalihkan perhatian mereka dari Kristus dan para pemimpin jemaat. Alih-alih meniru sifat-sifat yang menyerupai Kristus dari para pemimpin mereka, mereka malah membiarkan kesetiaan mereka mengarah kepada perpecahan dan perselisihan dalam tubuh gereja. Rasul Paulus melihat penyimpangan ini dan mengingatkan mereka yang saling mengagungkan para pemimpinnya. Ya, masing-masing mereka mengatakan, saya dari kelompok Paulus, saya dari kelompok Apolos, atau golongan Kristus dari kelompok Kefas. Ya, mereka mengagung-agungkan para pemimpinnya. Padahal para pemimpin ini pun sebenarnya hanya mau menghadirkan tentang kasih dan karya keselamatan Kristus. Bukan mereka yang mau ditampilkan, tetapi Yesus sendiri dan karya keselamatannya. Mungkin hal yang sama juga terjadi dalam gereja masa kini. Mungkin masih ada umat yang masih mengagung-agungkan katakanlah pasturnya atau uskupnya atau pewarta-pewarta tertentu, sehingga dalam perayaan Ekaristi pun atau peribadatan lainnya, dalam kegiatan-kegiatan rohani yang lainnya juga menjadi sesuatu yang dipraktekkan secara jelas.
Pastornya siapa nanti? Pastor nggak mau saya. Kalau ini mau. Ya, kadang ada muncul situasi seperti itu. Pewartanya siapa? Misalnya dalam PDKK atau dalam kebangunan rohani misalnya. Si itu mah nggak enak, nggak suka saya. Ya, jadi ada suatu ungkapan-ungkapan yang mungkin hanya memunculkan ya keegoisan pribadi, ya kenyamanan pribadi di dalam kehidupannya. Saya pernah mendengar ada cerita orang atau umat sudah sampai ke gereja, tapi pas yang mendengar ada pastor yang diumumkannya, pastor si A, lalu dia balik lagi katanya. Tidak jadi misa. Ekstrim memang, ya. Tapi mungkin itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus juga memanggil dan mau menjadikan kita sebagai pemukat manusia. Maka sekiranya kita seia sekata, sehati, sepikiran sebagai gereja, kita juga akan membawa terang bagi siapa saja yang berada dalam kegelapan. Tugas kita sekarang adalah ikut menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini dalam cinta kasih. Kita percaya bahwa Allah adalah kasih, maka ketika kita saling mengasihi, kita turut menghadirkan Allah di dunia ini. Kasih-Nya mengalir tanpa henti, menyirami hati setiap orang untuk saling mengasihi selamanya. Maka dunia menjadi indah di dalam kasih. Yesus menghendaki kita mengikutinya lebih dekat. Kita hanya perlu mendengarkan, memperhatikan, dan jika perlu meninggalkan jala kita, hubungan kita, perahu kita, apapun yang menghalangi kita untuk mendengar dan mengindahkan panggilan Tuhan. Betapa gembiranya Yesus ketika Ia melihat orang-orang yang dipanggilnya, yang tidak memiliki apa-apa, mempertaruhkan segalanya untuk Dia. Betapa senangnya hatinya ketika Ia menemukan sahabat dan pengikut yang bersedia mempercayai sepenuhnya. Dan ini sudah ditunjukkan oleh para murid pertama atau para rasul pertama yang dipanggilnya. Saya merasa bahwa para rasul yang dipanggil pertama tadi adalah orang-orang yang baik, orang-orang sederhana, orang-orang yang juga sangat menghormati keluarganya. Ya, dikatakan bahwa ayahnya juga ada di situ. Ya, mereka biasa bekerja bersama dengan orang tuanya, menghormati dan membantu pekerjaan orang tuanya. Dalam kehidupan situasi seperti itu, Yesus memanggil mereka dan mereka melepaskan semuanya demi Yesus yang hidup, demi Yesus sang sumber keselamatan. Semoga kita selalu dimampukan untuk menghadirkan kasih itu dalam kehidupan kita, untuk menghadirkan karya keselamatannya dalam relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati.